Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Chandrayani dengan NIM 2311156. Kali ini saya akan membahas sistem pendukung keputusan dengan fitur metode yang sangat sederhana, yaitu metode SAW. Metode SAW atau Simple Additive Weighting dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, di sini ada beberapa rumus, yaitu rumus formula untuk melakukan normalisasi. Jika J ialah atribut, maka keuntungan benefit itu adalah max. Jika J ialah atribut, biaya cost itu adalah min. Di sini juga ada rumus untuk mencari ranking untuk setiap alternatif. Metode SAW saya mengambil contohnya itu sistem pendukung keputusan pemilihan pegawai terbaik dalam sebuah perusahaan INZ. Di Excel saya sudah membuat data-datanya, itu ada data kriteria itu C1 pengalaman itu benefit, C2 pendidikan benefit, C3 usia benefit, C4 status cost, 5 alamat cost. Dan di sini juga saya membuat calon kandidatnya. Di sini ada beberapa nama yang sudah saya buat. Ada Mona, Esti, Tia, Suci, dan Rati. Itu ada di A1, A2, A3, A4, dan A5. Dalam kolom pengisian pembobotan diisi dari angka 0 sampai angka 1. Alternatifnya itu A1, A2, A3, A4, A5. Di C1-nya ada nilai-nilai atau angka yang sudah saya buat terlebih dahulu. Untuk mencari penjumlahan nilai C1 ini, karena C1 itu pengalaman adalah benefit, otomatis rumusnya adalah max. Dengan cara sama dengan max, sort, dan dapatlah nilainya 1. C2 dan C3 itu benefit. Jadi rumusnya sama, yaitu max sama dengan max, dapatlah nilainya 1. Sama juga seperti C3 sama dengan max, dapat nilainya 1. Sedangkan di C4 dan C5 itu adalah cost, maka rumusnya otomatis adalah min. Dengan cara sama dengan min, short, dapatlah nilainya 0,5, dan C5 pun sama. Nah, di kolom kedua perhitungan, di sini ada alternatif bobot desimal. Di bobot saya sudah membuat angka-angka dengan bobotnya, yaitu ada 30, 20, 20, 15. Itu ada di C1, C2, C3, C4, dan C5. Nah, kita akan mencari nilai desimal. Nilai desimal ini kita dapat dari penjumlahan bobot, titik 2 bobot, persen, dan dapatlah nilainya 0,3. Sama dengan C2, C3, C4, dan C5. Itu dengan cara bobot, titik 2 bobot, persen. Untuk mencari total dari bobot dan desimal, kita cukup
klik auto sum. Nah, otomatis akan menjumlah sendiri ya. Tuh, atau bisa juga dengan sama dengan sum, nanti di short dan dapatlah hasilnya 100. Desimal pun juga sama, cukup kita klik auto sum, setelah nilainya 1. Dan di kolom ketiga ini nilai kriteria, kita akan mencari nilai kriteria ya teman-teman. Di sini kita hapus saja terlebih dahulu ya, biar lebih mudah. Biar lebih tahu caranya. Di sini untuk mencari nilai kriteria, kita sama dengan kita ambil nilainya dari C1 dan dibagi dengan total C1. Nah, supaya kita tidak berulang-ulang untuk membuatnya, di sini kita tekan F4 lalu enter. Nah, dapatlah nilainya 0,5. Nah, kalau sudah kita tekan F4 ini, kita cukup tarik saja. Nah, gampang kan teman-teman? Maka dapatlah hasil A2, A3, A4, A5. Nah, di C2 pun juga sama cara penjumlahannya. Nanti kita tinggal sort aja. Itu C2 itu ya dapat dari nilai C2 ditambah dibagi nilai C2, dan C3 nilai C3 dibagi total C3. C4 nilai C4 dibagi total C4. C5 nilai C5 dibagi total C5. Nanti semuanya tinggal di sort ya, jangan lupa tekan F4 nya ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil akhir. Untuk mendapatkan hasil akhirnya, ini sebenarnya sudah saya jumlahin ya, terlebih dahulu sudah saya cari, tapi ini akan saya hapus salah satunya biar enak. Jadi di sini sama dengan buka kurung, nilai desimal ini kita kali dengan nilai C1, urutan atau baris A1. Kita tambah dengan nilai desimal C2, kita kali dengan nilai C2, masih baris pertama ya teman-teman. Lalu kita tambah dengan C3, kita kali lagi dengan C3 baris pertama, kita tambah C4, kita kali C4 baris pertama, kita tambah C5 nya dari kolom desimal ya, kita kali C5 baris pertama, lalu tutup kurung, enter. Nah, dapatlah nilainya 0,5.
73. Sama seterusnya, sama, tetap desimal, dan nanti berurutan tuh. Baris pertama A2. Nah, sama caranya, dikali, ditambah, dikali, ditambah, dikali, ditambah, dikali. Nah, dapatlah hasilnya 0,84. Sama A3 juga sama, A4 juga sama, A5 juga sama. Ya, mengertilah ya teman-teman ya, supaya kita biar mempercepat prosesnya. Setelah kita dapat dari hasil akhir nih, kita nih mau cari kandidat tertinggi nih. Nah, untuk mencari kandidat tertinggi ini saya hapus dulu ya teman-teman, untuk mencari siapa yang pertama. Ini kita hapus, nilai ini kita copy dulu, saya pastikan ke sini. Nah, di sini kita blok. Saya carinya yang udah dimengerti aja. Sini saya klik data, di sini saya sort. Karena kita mau cari nilainya yang di kolom F ya. Jadi otomatis kita kliknya kolom F. Dan di sini sort on-nya kita pilih cell value. Nah, ordernya karena kita mau cari nilai tertinggi, jadi kita klik di sini large and small. Oke. Nah, sudah ya teman-teman, sudah dapat hasilnya. Jadi kandidat tertinggi itu adalah A2 dengan total nilai 0,84. Itu dapat di ranking pertama. Kita lihat di sini A2 itu dengan nama ST. Nah, beginilah cara metode perhitungan metode SAW yang sangat sederhana yang bisa saya jelaskan. Semoga metode SAW ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar metode SAW secara sederhana. Saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.